anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar latihan soal IPAS. Ini adalah pelajaran kelas 6 bab 1 kurikulum merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Nomor 1. Alat gerak aktif pada tubuh manusia adalah titik-titik. A. Tulang, B. Daging, C. Otot, D. Kulit. Jawabannya apa anak-anak? Iya, benar sekali, jawabannya adalah C. Otot. Jadi alat gerak aktif pada tubuh manusia itu adalah otot anak-anak. Nah, sedangkan alat gerak pasif pada tubuh manusia itu tulang. Nah, otot ini adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang anak-anak. Jadi tulang bisa bergerak karena ada otot. Nomor 2. Otot yang bentuknya gelondong seperti potongan kayu merupakan ciri-ciri dari otot titik-titik. A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot polos dan lurik. Jawabannya adalah B anak-anak, otot polos. Nah, otot polos ini berbentuk bergelondong anak-anak. Nah, otot polos ini bekerja terus-menerus tapi tidak mudah lelah anak-anak. Biasanya ini dapat kita temukan pada organ pencernaan dan pembuluh darah kita. Anak-anak, otot polos ini bekerja secara tidak sadar dan di luar perintah otak kita. Jadi meskipun otak kita tidak memerintah, otot polos ini tetap bekerja di dalam tubuh kita anak-anak. Nomor 3, perhatikan dulu gambar tersebut. Otot pada gambar di atas terdapat pada organ titik-titik. A. Jantung, B. Saluran ekskresi, C. Punggung, D. Lengan. Jawabannya adalah A. Jantung. Nah, anak-anak, kalau sebelumnya itu otot polos, sekarang ini adalah gambar otot jantung. Jadi otot jantung ini berbentuk seperti silinder, memanjang dan ujungnya bercabang-cabang. Nah, anak-anak, otot jantung ini itu bekerja secara tidak sadar atau di luar perintah otak. Nah, kemudian otot jantung ini berada di jantung anak-anak. Anak-anak, selain itu, otot jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nomor 4, tulang-tulang yang ada pada tubuh manusia tersusun secara teratur dan membentuk titik-titik. A. Sendi, B. Otot, C. Rangka, D. Sel. Jawaban yang paling benar adalah C. Rangka. Jadi rangka itu adalah susunan dari tulang-tulang yang terbentuk secara teratur. Nomor 5. Selain sebagai penegak tubuh, rangka juga berfungsi untuk titik-titik. A. Bernapas, B. Sistem ekskresi, C. Mencerna makanan, D. Melindungi bagian atau organ tubuh yang penting. Jawabannya apa anak-anak? Ya, betul sekali, kalian hebat. Jawabannya D. Melindungi bagian atau organ tubuh yang penting. Nah, anak-anak, jadi rangka itu memiliki banyak fungsi. Selain untuk menegakkan tubuh, rangka itu juga melindungi bagian organ tubuh seperti jantung, lambung, paru-paru, ginjal, otak, dan organ reproduksi. Kemudian rangka juga tempat menempelnya otot anak-anak. Rangka juga memberikan bentuk pada tubuh. Nomor 6. Sistem saraf pusat terdiri atas titik-titik. A. Otak dan otot, B. Otak dan sumsum tulang belakang, C. Sel-sel tulang belakang dan otot, D. Sel saraf dan serabut saraf. Jawabannya adalah B. Otak dan sumsum tulang belakang. Nah, anak-anak perlu tahu sistem saraf pusat itu berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh kita. Nah, ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak itu untuk organ tubuh berfungsi sebagai alat kontrol tubuh kita, pusatnya di otak anak-anak. Sedangkan sumsum tulang belakang ini terdiri dari serabut saraf dan perannya itu mengirimkan sinyal dari seluruh bagian tubuh ke otak dan sebaliknya.
Nomor 7. Sistem saraf pusat yang bertugas sebagai pusat kontrol tubuh adalah titik-titik. A. Otak, B. Sumsum tulang belakang, C. Sel saraf atau neuron, D. Serabut saraf. Nah, tadi sudah dijelaskan pada soal sebelumnya, sistem saraf pusat yang tugasnya itu mengontrol tubuh kita sebagai pusat kontrolnya itu adalah A. Otak. Nomor 8. Berikut merupakan contoh gerak refleks adalah titik-titik. A. Makan, B. Minum, C. Menendang bola, D. Batuk saat tersedak makanan. Nah, anak-anak, sebelum menjawab soal ini kalian perlu tahu dulu bahwa gerak refleks itu adalah gerak yang tidak disadari atau tidak disengaja oleh tubuh. Nah, jadi kalau makan itu disengaja, yang B. Minum itu juga disengaja, C. Menendang bola juga disengaja. Nah, yang D ini jawabannya anak-anak. Batuk saat tersedak makanan itu kita tidak sadar langsung batuk, jadi tidak disengaja atau refleks. Nomor 9. Vitamin yang berperan untuk kesehatan tulang adalah titik-titik. A, B, C, atau D. Nah, vitamin yang berperan untuk kesehatan tulang adalah vitamin D, anak-anak. Nah, sumber makanan yang kaya akan vitamin D itu adalah ikan, susu, dan kuning telur. Nah, kemudian kalau kalian ingin tulang kalian sehat, banyak makan yang mengandung zat kalsium seperti susu, kacang-kacangan, ikan, dan buah-buahan. Nomor 10. Perhatikan gambar tersebut. Gambar di samping merupakan kelainan tulang, yaitu titik-titik. A. Kifosis, B. Lordosis, C. Skoliosis, D. Osteoporosis. Jawabannya adalah A. Kifosis. Nah, kifosis ini anak-anak bisa lihat pada gambarnya, yaitu kelainan tulang karena sikap membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, kalian jangan suka membungkuk ya anak-anak. Kalau duduk itu yang bagus, kalau membaca juga posisinya harus bagus. Nah, sedangkan anak-anak lordosis itu adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan ya. Kalau tadi kifosis itu melengkungnya ke belakang, kalau lordosis itu ke depan. Kemudian kalau skoliosis itu tulangnya miring ke kanan atau ke kiri. Nomor 11. Cara mencegah terjadinya osteoporosis pada tulang yaitu dengan titik-titik. A. Menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu asam urat. B. Melakukan posisi duduk yang benar dan tepat. C. Mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. D. Berjemur di siang hari. Jawabannya adalah C. Mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Anak-anak, karena osteoporosis itu kelainan tulang yang ditandai dengan kerapuhan dan kepadatan tulang yang rendah. Nah, biasanya terjadi karena tubuh ini tuh tidak dapat memproduksi atau menjaga kalsium yang cukup dalam tulang. Nah, biasanya orang yang terkena osteoporosis ini orang yang sudah tua. Nomor 12. Pak Dion mengalami gejala sebagai berikut. 1. Salah satu wajahnya terlihat lebih turun. 2. Mulut dan mata tampak tergulai sehingga kesulitan tersenyum. 3. Tidak dapat mengangkat lengannya karena mati rasa. 4. Ucapannya kurang jelas. Nah, berdasarkan gejala yang dialami Pak Dion di atas, kemungkinan penyakit yang diterita adalah titik-titik. A. Tetanus, B. Defisiensi vitamin D, C. Rakitis, D. Stroke. Jawabannya adalah D. Stroke, anak-anak. Nah, untuk mencegah penyakit stroke ini kalian bisa menerapkan pola hidup sehat, rutin olahraga, kemudian mengonsumsi makanan yang sehat dan tidak banyak mengandung kolesterol. Nah, sekian latihan soal yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar ya.